Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada episode kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya menampilkan nilai dan menginput nilai menggunakan teknik Ajax. Nah, sebelumnya saya sudah buat sebuah tabel namanya tabel nilai. ID-nya fieldnya cuma ID nilai, ID jadwal, NIM dan nilainya berapa. Nah, kenapa di sini ada ID jadwal? Karena dia akan berrelasi ke tabel jadwal nantinya untuk mendapatkan informasi bahwa nilai itu di tahun akademik berapa, lalu gurunya siapa, ya, gurunya siapa, lalu dia mengajar apa, dan semesternya nilai semester berapa, seperti itu, ya. Nah, oke, jadi kita sudah membuat tabelnya. Kalau misalnya Anda belum selesai, silahkan di pause dulu, Anda buat dulu tabelnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah function untuk mengecek apakah si guru tersebut sudah memberikan nilai atau belum. Nah, caranya silahkan buka helper, lalu kita akan membuat sebuah function check atau is nilai exist, ya. Itu bahasa Inggris, tapi kalau kita buat bahasa Indonesia atau cek nilai aja lah, ya. Cek nilai. Sorry. Sudah benar. Nah, nanti parameter yang kita butuhkan adalah NIM, ya. Parameter yang kita butuhkan adalah NIM. Lalu ID jadwalnya apa, ya. NIM, ID dan ID jadwal, cuma dua ini aja lah. NIM dan ID jadwal, NIM dan ID jadwal. Nah, kalau misalnya sekarang baru kita lakukan pengecekan, nilai sama dengan this. Oh ya, kita harus instance terlebih dahulu. Oke, CI db get where dari tabel nilai array NIM sama dengan NIM, lalu ID jadwal. Nah, seperti ini. If nilai 6 rows, kita cek dulu datanya ada atau enggak, ya. Lebih besar daripada 0, maka $row sama dengan nilai row array. Kalau datanya ada, maka kita akan nge-return value dari nilainya, ya. Row nilai, else return 0. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya fungsi namanya cek nilai. Nah, lalu baru di form nilai kita panggil nih fungsinya. Oke, di sini kita panggil fungsinya cek nilai. Nah, parameter yang pertama NIM, ya. Dan ID jadwal URI segmen ketiga, this URI segmen ketiga. Jangan lupa bahwa ini adalah value, ya. Kita beri atribut value. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Nah, oke, dia akan munculkan nilainya 0, ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat event. Kalau misalnya di sini kita ubah, saya ketik misalnya jadi 10, nanti datanya akan diupdate, ya. Datanya akan diupdate. Nah, saya buat fungsi JavaScript-nya dulu di sini. Function script type text JavaScript. Nah, seperti ini. Lalu saya buat function update nilai. Oke, seperti ini. Function update nilai.
alert bla 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 bla. Nah, seperti ini ya. Function update nilai. Lalu untuk pengecekannya seperti biasa kita beri event di sini on key up, on key up, update nilai. Nah, seperti ini. Saya refresh dulu. Sekarang saya coba ketik. Nah, oke, jadi udah jalan dia ya, datanya sudah jalan. Lalu baru fungsi Ajax-nya nih yang akan kita perbaiki atau yang akan kita buat ya, bukan perbaiki. Oke, saya copy salah satu contohnya, contoh Ajax. Nah, parameter yang kita butuhkan di sini adalah ID jadwalnya ya. Yang kita butuhkan adalah ID jadwalnya, NIM, lalu nilainya berapa ya. Jadi di sini kita akan buat jadi selektor. Jadi ini bukan name, sekarang jadi ID ya, ID-nya nilai dan diikuti dengan jadwalnya, ID nilai, lalu diikuti dengan jadwal. This Yuri segmen ketiga. Nah, ini akan jadi ID jadwalnya. Ya, oke, langkah selanjutnya adalah sorry, bukan ID jadwal tapi seharusnya NIM ya. Oke, jadi row NIM. Nah, seperti saya save. Sekarang kalau kita coba refresh, nah, jadi sekarang kita lihat selektornya. Nah ya, nilai TI bla 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 bla. Oke, lalu ketika dia update nilai kita butuh parameter NIM. Kita butuh parameter NIM. Jadi di sini row NIM. Oke, saya coba alert dulu. Alert NIM-nya seed. Nah, sekarang selalu saya input 56. Oops, ada yang salah kayaknya nih. On key up, update nilai NIM. Coba saya alert bla 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 bla. Masih nggak muncul juga. Oke. Oh ya, cara parsing kalau ini kan returnnya dia integer string. Jadi cara manggil cara kasih parameter string di JavaScript jangan seperti ini, tapi harus seperti ini ya. Oke, saya save. Sekarang kita refresh. Sekarang saya coba ubah. Nah, oke, udah kebaca NIM-nya ya. Oke, NIM-nya sudah kebaca. Nah, lalu di sini nanti parameter yang kita kirimkan kan NIM ya, terus ID jadwalnya dan ID jadwal. Nah, ID jadwalnya kan kita bisa ngambil dari Yuri segmen ketiga. Oke, ntar kita proses. Lalu nilainya ya.
Oke, nilai sama dengan, nah baru kita buat variabel untuk menangkap value dari nilai yang diinput. Var nilai sama dengan selector ID. Nah, tadi kan di sini kita kasih nilai lalu diikuti dengan NIM-nya. Berarti nilai lalu diikuti dengan NIM. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau misalnya saya alert NIM-nya, alert nilainya. Nah, misalnya sekarang nilainya saya kasih 60. Object created. Gak apa-apa lah nanti ya. Oke, nah seperti ini. Oh ya, .val, jangan lupa .val. Nah, nilai sama dengan nilai. Nah, seperti ini. Dan di sini kita akan ambil dari URI segmen ketiga, echo this URI segmen ketiga. Nah, seperti ini. Oke, kalau sukses kita hide dulu. Sekarang saya refresh, kita aktifkan konsol inspeksi ya. Lalu di network, kalau saya ketik 90, nah kita lihat data yang dikirimkan. Oke, abaikan ini ya, pesan error abaikan dulu. Nah, NIM-nya sudah ketemu, ID jadwalnya sudah ketemu, dan nilainya juga sudah ada. Nah, berarti tinggal kita buat fungsi untuk update datanya aja ya, untuk ke tabel, insert ke tabel nilai. Oke, di nilai saya buat sebuah function update data, update nilai ya, update nilai. Nah, berarti nanti di sininya akan kita ganti nilai ke update nilai. Nah, seperti ini. Lalu di sininya kita akan membutuhkan variabel NIM, ID jadwal, dan nilai. NIM, ID jadwal, lalu nilai. Oke, kita perbaiki dulu scriptnya. Nah, lalu baru kita lakukan proses pengecekan. Cek this db get where dari tabel nilai ya. Validasi. Nah, kita cek dulu datanya sudah ada atau belum. NIM-nya NIM, lalu ID jadwalnya ID jadwal ya, seperti ini. Oke, validasi, terus if cek lebih besar, cek 6 rows lebih besar daripada 0 ya, berarti datanya ada. Baru di sini lakukan proses update, else lakukan proses insert. This db insert ke tabel nilai. Nah, parameter
params array name terus ID jadwal terus nilainya nah seperti ini. Echo inserted data sudah masuk. Echo data di update. Nah, seperti ini. Oke, di sini juga tersimpan. Nah, sekarang kita coba refresh ya. Oke, kita aktifkan konsolnya. Sekarang yang Jono saya coba ubah datanya jadi 90. Nah, data diupdate ya. Kalau yang pertama tadi, oke, nggak apalah, data diupdate. Nah, data sudah masuk kalau yang pertama, yang kedua baru datanya diupdate seperti itu. Sekarang kita cek ke tabelnya. Oke, sudah masuk yang pertama 9 ya. Seharusnya yang kedua kan diupdate jadi 90. Nah, berarti yang di sininya tinggal kita perbaiki. This db where name sama dengan name, terus this db where ID jadwal terus this db update ya, this db update nilai, sorry ini tabel nilai. Nah, field nilai sama dengan nilai. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya refresh, sekarang Jono kan 9, saya ketik jadi 90. Nah, seharusnya di sini jadi 90. Tuh kan. Kalau saya ubah jadi 100, nah seharusnya di sini juga jadi 100 seperti itu. Jadi proses insert data Ajax-nya sudah berhasil. Nah, Syafiqah Kamal saya ubah jadi 89. Nah, udah ada data baru seperti itu. Berarti berarti proses menampilkan data dan update datanya sudah berhasil. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.